Hello everyone, have you ever heard the story of Cleopatra, a queen di era Yunani kuno? Dengan parasnya yang elok, menghipnotis para raja untuk menjadikannya sebagai permaisuri dan menyebabkan pertumpahan darah. Ternyata, bumi Lombok selain memiliki wilayah yang mempesona, pulau ini juga memiliki cerita mitologi tentang seorang putri yang menjadi rebutan para pangeran. Selamat datang di edisi Bau Nyale, sebuah perayaan yang merepresentasikan bagian dari corak hidup masyarakat. Yang bagi masyarakat, Bau Nyale atau menangkap cacing laut sudah menjadi tradisi yang dilakukan secara turun-temurun. Namun, apakah kamu tahu, di balik euforia perayaan tradisi ini, tersimpan kisah mitologi pengorbanan sang putri untuk menjaga perdamaian dan keharmonisan antar raja-raja dan masyarakat. Sebelum beranjak lebih jauh, tulis di kolom komentar bagaimana pendapatmu mengenai mitologi Putri Mandalika yang menjelma menjadi nyale atau cacing laut. Bau nyale diambil dari dua kata dalam bahasa Sasak. Kata bau yang artinya menangkap dan nyale merupakan sebutan bagi cacing laut yang hidup di lubang-lubang batu karang di bawah permukaan laut. Sehingga dua kata tersebut, bau dan nyale atau bau nyale adalah sebuah rangkaian acara menangkap cacing laut. Menurut kepercayaan umum masyarakat, aktivitas bau nyale sudah dilakukan sejak abad ke-16 atau 17, ketika kekuasaan raja-raja masih bercokol di Pulau Lombok. Bau nyale bukan hanya perayaan budaya, namun tradisi ini sudah menjadi sebuah rangkaian acara yang dilakukan secara turun-temurun oleh suku Sasak atau penduduk asli Pulau Lombok, yang dibalut dengan kisah mitologi kehidupan putri bangsawan. Konon, sebuah kerajaan di Pulau Lombok memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita bernama Mandalika. Kecantikan Mandalika amat tersohor di bumi Lombok. Parasnya yang anggun dan sikapnya yang elok menyihir pangeran-pangeran Lombok untuk meminang sang putri. Namun naas, ternyata kecantikan membawa duka bagi sang putri. Tak satu pun di antara mereka yang ingin mengalah. Para pangeran bersikukuh ingin menyanding sang putri. Mereka bahkan rela mengorbankan kekuasaan dan bahkan rela menumpahkan darah dan berperang untuk meminang sang putri. Dalam keadaan dilema, raja dan ratu tak satu pun memilih pangeran yang ingin menyanding putrinya. Ia menyerahkan semua keputusan di tangan sang putri. Situasi ini jelas menempatkan sang putri dalam situasi dilema. Sebelum mengambil pilihan, sang putri meminta untuk melakukan pertapaan sebagai jalan untuk meminta petunjuk. Setelah melakukan pertapaan, akhirnya ia sampai pada titik kesimpulan. Yakni, sang putri mengundang seluruh pangeran yang ingin meminangnya untuk berkumpul pada tanggal 20 bulan 10 berdasarkan kepercayaan penanggalan orang-orang Sasak. Sudah barang tentu para pangeran mengikuti kehendak sang putri. Pada pagi hari, sebelum orang-orang terbangun dari tidurnya dan tepat pada waktu yang ditentukan sang putri, para pangeran mulai beranjak dan berkumpul dengan membawa harapan salah satu dari mereka akan terpilih menjadi pangeran untuk sang putri. Tidak lama kemudian, saat matahari berada di ufuk timur, sang putri bersama raja dan ratu serta pengawal datang menemui pangeran yang menantinya. Kemudian, Putri Mandalika naik ke atas bukit ditemani pengawal. Dari atas bukit, Putri Mandalika menyampaikan pesan pada semua yang hadir di pantai. Ia mengatakan akan menerima semua pinangan pangeran. Putri Mandalika mengambil keputusan tersebut supaya ketentraman dan kedamaian Pulau Lombok tidak rusak karena persaingan dan perperangan. Sebab, jika ia menerima pinangan salah satu pangeran,
perselisihan, dan perperangan tidak dapat terhindarkan. Kebingungan melanda para pangeran, dan suasana berubah menjadi keributan. Sang putri menjatuhkan diri ke laut dan hanyut ditelan ombak. Melihat kejadian tersebut, mereka bergegas mencari sang putri. Namun, tak satu pun yang menemukan sang putri. Setelahnya, muncul binatang-binatang kecil yang memenuhi lautan. Binatang tersebut menyerupai cacing yang amat panjang. Masyarakat setempat menyebutnya nyale. Terlepas dari cerita mitologi Putri Mandalika, upacara nyale atau bau nyale dilakukan setiap tahun, tepatnya pada bulan Februari atau bulan Maret. Selain dari cerita mitologi, ada hal lain yang tidak kalah unik dari bau nyale. Perayaan bau nyale sebagai indikasi perubahan musim. Bagi masyarakat lokal, mereka mempercayai bahwa hadirnya acara bau nyale kerap menjadi acuan berhentinya musim penghujan di wilayah Lombok. Menurut masyarakat pada umumnya, biasanya setelah bau nyale berlangsung, intensitas hujan di Pulau Lombok cenderung berkurang. Dari sisi kesehatan, bagi masyarakat lokal, nyale dianggap dapat menjadi obat. Hal ini tentu wajar jika menelisik lebih dalam kandungan gizinya. Nyale mengandung protein yang cukup tinggi, yakni sekitar 43,84%. Bila dibandingkan dengan kerang atau makanan laut sejenisnya, yang hanya mengandung 18,5%. Seperti halnya hewan laut lainnya, nyale juga berkadar fosfor, kadar magnesium, dan kadar kalsium yang cukup tinggi, yakni sekitar 1,17%. Begitulah kisah dan tradisi penangkapan cacing laut di bumi Lombok yang dibalut dengan kisah mitologi. Selamat menyaksikan. Ciao. Malam-malam boyak gajah. Supaya dia minum kan tidak piano. Apa? Panduk kan. Spanduk? Dia. Goyak